itu ibunya. Apakah bisa menyebabkan kebutaan nih dok? Jadi sebetulnya kita tuh mengupayakan jangan sampai pasien ini jadi low vision. Nah, gimana caranya ya itu tadi. Selamat datang di podcast Berita Anda, beragam info mata undaan. Saudara sekali, saya Andre, bisa menemui Anda semuanya kaca sehat. Kalau kita membahas tentang kesehatan, pastinya podcast Berita Anda adalah jawaban yang utama untuk Anda bisa menyaksikan ini di YouTube channel Rumah Sakit Mata Undaan. Dan pada kesempatan kali ini ada dokter yang luar biasa yang akan membahas mengenai low vision. Ada Dokter Fitri Astuti, spesialis mata. Jadi langsung kita sapa. Halo Dokter Fitri. Halo Andre, apa kabar? Baik, dokter gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kaca sehat hari ini Dokter Fitri sudah berada dengan kita semuanya di podcast Berita Anda. Kalau kita berbicara mengenai data WHO tadi dok, 210.000 usia 0 sampai 15 tahun ini terkena ya ada gejala low vision. Ini sebenarnya mungkin buat kaca sehat yang belum mengerti sebelumnya, belum paham untuk low vision ini apa sih? Oke. Jadi low vision sendiri itu sebetulnya suatu bukan penyakit yang kayak katarak atau glaukoma, bukan. Jadi dia itu adalah suatu kondisi di mana tajam penglihatan dari anak atau pasien itu kurang dari 2/10 atau kurang dari 20% untuk tajam penglihatannya, dan untuk lapang pandang kurang dari 10 derajat. Artinya dengan kondisi mata seperti ini pasien sudah dilakukan pemeriksaan kacamata, sudah dioperasi, sudah diobatin. Jadi semua usaha yang kita perlukan untuk mengobati suatu penyakit itu sudah kita maksimalkan semua. Endingnya penglihatannya masih tidak bisa 100% seperti yang kita harapkan. Nah, ini baru dibilang dia low vision. Tapi kalau dia belum berkacamata, penglihatannya 2/10 atau 20%, dengan kacamata bisa 100%, ya itu bukan low vision. Itu memang perlu kacamata aja. Jadi low vision itu ya suatu kondisi yang dalam tanda petik kita sudah berbuat maksimal, sudah tidak ada penyakit yang kita bisa obatin lagi, mentok di 20% aja. Seperti itu. Oke, berarti itu kalau kita berbicara mengenai low vision, ini datangnya tiba-tiba atau ada gejala-gejala awal yang timbul, apalagi untuk usia remaja ya dok ya, anak-anak dan juga remaja. Ya, jadi sebetulnya agak susah ya kita menentukan suatu gejala itu bisa tiba-tiba atau enggak. Seharusnya tidak, seharusnya. Tapi ya namanya awareness itu kan tidak semua orang paham. Jadi kadang satu matanya masih satu matanya ternyata sudah bermasalah. Dia baru datang berobat setelah mata sehatnya bermasalah. Seperti itu. Jadi kita juga nggak tahu dia itu tiba-tiba atau tidak. Intinya sebetulnya yang diperlukan untuk remaja atau anak-anak adalah screening. Screening itu penting sekali, dan di proyek dari Puskesmas Surabaya memang sudah berjalan screening mata, meskipun belum semua sekolah dilakukan screening. Nah, ini kita tertolong sekali. Jadi beberapa kondisi-kondisi anak yang satu membutuhkan kacamata atau memang dia ternyata termasuk low vision yang sudah nggak bisa diobatin lagi, maksudnya sudah nggak bisa dioperasi, ya akhirnya bisa menuju ke spesialis yang dituju untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Jadi sebetulnya sih bukan mendadak dangdut ya di low vision, enggak sih, tapi ya itu tadi awareness. Makanya dengan adanya podcast seperti ini kita juga akan membangun pemahaman bahwa jangan menunggu anak itu mengeluh, karena kalau kita menunggu anak itu mengeluh, dia nggak akan mengeluh. Dia cuma kucek-kucek, dia kalau baca itu deket-deket, atau kalau nonton TV maju-maju, jangan dimarahin, ya diperiksakan. Makanya di kaca sehat, jadi kalau misalkan Anda sudah menyaksikan podcast Berita Anda, jika ada gejala seperti kayak bucek-bucek, kita harus aware, dan pastinya memang harus sering-sering untuk screening ke dokter spesialis mata. Betul ya dok ya? Itu harus, karena untuk low vision
memang tidak ada gejala yang pasti, yang tidak ada yang langsung, spesifik, ya. yang orang awam bisa mengetahui itu atau Ya. vision atau apa gitu. Betul, ya. betul, betul. Jadi jangan lupa untuk screening paling sering gitu ya. Atau biasanya kalau ke dokter mata harusnya berapa kali sekali sih dok? Ya. Jadi pada anak-anak sebetulnya harusnya semua mulai dari anak itu usia PAUD itu sudah diperiksa tajam penglihatannya, siapapun saja yang mengerjakan, bisa gurunya, bisa suster tenaga kerja yang di UKS-nya masing-masing, atau petugas dari puskesmasnya yang ditunjuk untuk memeriksa kesehatan mata. Nah, biasanya mereka-mereka yang ada kelainan pasti akan diberi rujukan untuk ke dokter mata. Nah, kalau sudah dapat rujukan ini, barulah kita cari apa sih, emang cuma kacamata kah, atau perlu diobatin kah, atau ya memang perlu alat bantu. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri sebagai dokter mata, kita juga butuh tangan pemerintah untuk men-screening, terutama generasi muda, terutama anak-anak kita ini. Kalau yang sudah dewasa yang lebih lanjut, ya sepertinya paling tidak 2 tahun sekali itu periksa mata, minimal untuk dewasa muda. Betul. Nah, kalau kita ngomongin soal kategorinya ya dok ya, ini apa saja kategori atau tingkatan untuk low vision pada umumnya gitu? Oke. Jadi kalau low vision sendiri, kalau sudah digolongkan low vision, dia mulai dari low vision yang ringan, sedang, berat. Jadi kalau low vision yang ringan berarti penglihatannya antara 10% sampai 20%. Kalau yang moderate atau istilahnya sedang itu di bawah 10% sampai dia hanya bisa melihat 5 meter. Nah, kalau di bawah 5 meter ya dia memang sudah severe atau sudah berat. Berat banget gitu. Ya. Nah, bisakah low vision dikoreksi ataukah itu kondisi permanen gitu? Ya. Jadi memang kalau low vision itu intinya semua yang kita bisa sudah kita maksimalkan. Jadi itu memang permanen. Artinya next yang kita kerjakan adalah apa? Mengoptimalisasi kualitas hidupnya dan bagaimana dia bisa mandiri, tidak merepotkan orang lain. Seperti kalau dia sekolah dia bisa tetap belajar dengan caranya, dengan kacamata bantu atau dengan teleskop, atau dia membaca perlu dengan alat bantu pembesaran, kaca pembesaran, hal-hal seperti itu yang bisa kita berikan kepada pasien low vision. Jadi tetap kita tidak bisa membuat penglihatannya kembali ke yang lebih terang dari 20%, tapi at least dia masih bisa bekerja, belajar, hidup mandiri, tidak merepotkan orang sekitarnya. Itu dulunya. Apakah bisa menyebabkan kebutaan nih dok? Kan banyak orang yang ketakutan tentang hal itu ya. Ada low vision misalkan memang sudah tergolong berat. Apakah ini bisa menyebabkan kebutaan dalam pasien? Itu semua tergantung dari awalnya dia penyakitnya apa. Jadi sama seperti glaukoma yang sudah stadium lanjut itu juga bisa digolongkan sebagai low vision. Artinya apa? Berarti glaukomanya yang harus ditangani. Nah, apakah dia bisa makin hari makin buta? Bisa saja kalau dia tidak kontrol teratur, tekanan bola matanya sering tinggi, tidak kontrol rutin. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Bisa saja menetap kalau memang kelainannya memang kelainan bawaan. Artinya kelainan bawaan itu tidak bisa tambah bagus juga nggak bisa, tapi juga nggak tambah jelek. Yang paling sulit memang mereka-mereka yang penyakit itu memang progres. Artinya apa? Pada saat dewasa muda dia saya masih bebe aja dong umur 20, tapi sekarang setelah bertambahnya kenapa ya dok saya jadi kayak gini ya? Jadi itu namanya degenerasi proses karena penyakitnya. Nah, hal ini yang perlu diperhatikan dengan adanya kontrol. Jadi kita biar bisa tahu penyakit ini termasuk yang stabil atau termasuk yang progres. Nah, jadi tidak bisa kita, oh ini pasti habis ini orang ini buta. Nah, jangan kayak gitu. Di situ pasiennya. Jadi yang jelas tetap bagaimanapun kita upayakan pasien itu tetap optimis dengan kondisi matanya, dia tetap bisa happy dengan hidupnya.
dengan segala cara yang kita bisa upayakan, dan itu juga butuh support dari orang sekitarnya, keluarga, pasangan hidup, orang tua, teman-temannya, pokoknya semuanya harus benar-benar support bahwa orang ini bisa, cuman dengan caranya sendiri. Berarti ini kalau kita ngomongin soal apakah ini juga turunan dari keluarga, ini bisa juga ya? Bisa juga. Jadi istilahnya tracing, umpamanya kita ketemu pasien seperti ini, kita juga harus trace saudara-saudaranya gimana ya, terus yang istilahnya kakak-kakak sepupu atau ada juga enggak. Jadi kita juga info kepada keluarga bahwa sebaiknya juga diperiksakan apabila belum pernah periksa ke dokter mata. Kalau dia sudah periksa dokter mata dan sudah dinyatakan sehat, ya alhamdulillah. Betul. Tapi tracing tetap kita harus jalankan. Dan juga jangan lupa selalu pergi ke dokter spesialis mata untuk secara berkelanjutan ya dok ya, untuk penanganannya. Dan kalau tadi dokter menyebutkan kacamata itu bisa menjadi alat bantu gitu kan, yang tersedia untuk membantu individu dengan low vision. Misalnya kacamata apa lagi? Jadi kacamata itu istilahnya membantu secara optimal. Maksudnya apa optimal? Tetap kita tidak bisa menjanjikan bahwa dia bisa melihat 100% seperti itu. Nah, gimana nambahnya supaya dia bisa tetap catch up dengan teman-temannya yang lain? Kalau dia masih sekolah dan butuh penglihatan jauh, kita bisa latih dengan teleskop. Pada anak-anak yang sudah bisa koordinasi tangan dan dia bisa jaga teleskopnya. Kadang-kadang ke teleskop tuh malah jadi dibuat mainan sama teman-temannya. Masa sih dok? Itu dia. Jadi dianggap teman-temannya. Iya, jadi yang pakai malah bukan pasiennya, temannya yang pakai mainan. Nah, iya, juga yang harus dipahamin bahwa ini buat alat bantu bukan mainan. Iya. Berarti itu tadi ada alat bantu untuk pasien low vision untuk tetap beraktivitas sehari-hari, apalagi untuk bersekolah, bekerja gitu ya dok ya. Nah ini apa saja sih dok? Sebenarnya kalau kita ngomongin soal upaya untuk bisa mengurangi pasien menderita low vision, upaya kuratif seperti terapi atau rehabilitasi yang tersedia untuk membantu pasien low vision itu sendiri dok. Jadi sebetulnya kita tuh mengupayakan jangan sampai pasien ini jadi low vision. Nah, gimana caranya? Ya itu tadi. Kalau memang pasien itu punya penyakit seperti glaukoma, ya kita obatin glaukomanya supaya dia tidak tambah buruk penglihatannya. Kalau ada katarak, ya segera kita operasi supaya kita bisa maksimal penglihatannya. Kalau sudah kita operasi ternyata penglihatannya juga tetap di 20%, oke, itu yang baru kita bantu dengan pelatihan daily activity, kemudian alat bantu, kemudian ya kita juga harus tanyakan pekerjaan dan hobinya. Jadi supaya apa? Supaya orang itu tetap bisa beraktivitas meskipun penglihatannya terbatas. Seperti itu. Berarti ada upaya-upaya gitu. Jadi untuk bisa membantu mereka dan pastinya low vision juga bisa dicegah ya dok ya. Bisa dengan cintai mata kamu semuanya nih kaca sehat untuk tetap bisa ke dokter mata ya kan, dokter spesialis mata agar bisa mencegah terjadinya low vision. Baik dokter, terima kasih loh. Sudah memberikan wawasan ya untuk kaca sehat ini. Ternyata low vision itu bisa diderita oleh siapa saja, bisa juga keturunan, dan bisa dicegah, betul ya dok ya? Caranya adalah ya kaca sehat harus sering berobat ke dokter spesialis mata gitu untuk bisa mencegah itu. Dan mungkin dokter kita ada yang ingin disampaikan oleh kepada kaca sehat yang sedang menonton podcast kita Beri Tanda. Oke. Jadi low vision itu kalau sudah dinyatakan bahwa pasien itu low vision, yang bisa kita lakukan adalah tindakan rehabilitatif. Tapi kalau bisa jangan sampai pasien itu jadi low vision. Gimana caranya? Kita upayakan hal-hal yang menimbulkan kerusakan mata atau penyakit mata itu bisa dihindari. Salah satu yang saat ini memang ya jadi momok ya, orang-orang itu sepertinya khawatir dengan adanya gadget. Sebetulnya gadget itu bukannya dia itu musuh kita sama sekali, bukan. Kita juga harus bisa berdamai dengan gadget. Kita harus baik dalam artian bijak pemakaiannya. Jadi dipakai sesuai dengan kebutuhan
ada batasannya, ada istirahatnya. Jadi teman-teman yang memakai gadget, please untuk memberikan istirahat pada matanya, jangan terlalu diforsir, berikan waktu mata untuk bisa beristirahat dan menikmati dunia luar. Baik, luar biasa. Wah, luar biasa. Itu tadi bahasan kita Kaca Sehat mengenai low vision bersama Dr. Kitri Astuti, spesialis mata, dokter spesialis mata di bagian divisi optimasi visual Rumah Sakit Mata Undaan mengenai low vision, dan mulai dari definisinya, penyebabnya, gejala, dan juga pesan-pesan sudah diberikan oleh Dr. Kitri. Terima kasih sekali lagi dokter, saya ucapkan luar biasa. Kayaknya kurang ngobrol kita ya dok ya. Butuh berapa jam lagi gitu ya untuk ngobrol soal low vision ya. Baiklah, dan kesimpulannya adalah low vision memang jadi salah satu penyebab kebutaan kalau tidak segera diobati. Itu. Jadi buat Kaca Sehat, deteksi dini, dukungan keluarga, dan upaya untuk pendampingan pasien dapat memberikan kualitas hidup yang lebih bermakna bagi pasien low vision. Jadi sampai jumpa buat Kaca Sehat di podcast Beri Tanda episode berikutnya. Ingat untuk selalu follow terus segala media sosial Rumah Sakit Mata.